Kak Yoga, silahkan dimulai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa mempermudah jalan kalian untuk menjadi seorang taruna di tahun 2025. Berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana kabar kalian? Semoga hari ini, malam ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Yoga, biasa ngajar TWK di Hore Digital. Kemudian adapun yang ingin saya sampaikan terkait materi pada malam hari ini mengenai tentang nasionalisme. Ini salah satu kisi-kisi pertama yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kemudian sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan terkait dengan peraturan agar jalannya kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini bisa maksimal ya. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu terkait dengan materi nasionalisme, kemudian nanti akan ada apa ya namanya ya, kuis kuis yang akan kita bahas bareng-bareng. Jika memungkinkan juga waktunya, nanti saya akan buka sesi games quizzes ya. Saya sudah menyiapkan soal tentang nasionalisme sebanyak 20 soal. Selanjutnya dilarang untuk mencoret-coret ataupun mencoret-coret screen ya, dikhawatirkan mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga adalah jika kalian ingin bertanya, silakan kalian tanyakan di kolom meeting chat ataupun raise hand terlebih dahulu. Ya, nanti akan saya berikan kesempatan waktu untuk kalian menyampaikan pertanyaan. Ya, oke ya, sudah jelas ya. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang materi nasionalisme. Nah, nah ini adalah pembahasan materi kita, mulai dari pengertian, ciri-cirinya, tujuannya, sampai dengan cara membedakan nasionalisme, cinta tanah air, ataupun wawasan kebangsaan, ataupun wawasan Nusantara, ataupun patriotisme dan bela negara, seperti itu. Ya. Apa sih pengertian dari nasionalisme itu? Nasionalisme itu adalah sebuah perasaan ataupun kecintaan dan kebanggaan sebagai warga negara terhadap tanah airnya, terhadap tanah air dan bangsanya tanpa memandang rendah atau tanpa merendahkan bangsa lain. Nah, serta tujuannya adalah untuk menjaga identitas nasional. Ada beberapa poin yang di sini ya. Yang pertama itu adalah perasaan kecintaan. Apa sih yang membuat kita cinta dan membuat kita bangga sebagai warga negara Indonesia? Tentu, yang pertama yang membuat kita cinta dan membuat kita bangga adalah Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang sangat luas ya, seperti itu. Ada 17.000, kurang lebih 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, suku suku bangsanya banyak seperti itu, kebudayaannya juga banyak. Nah, itulah yang membuat kita cinta dan bangga. Terlebih yang membuat kita cinta dan bangga adalah pariwisata di Indonesia itu luar biasa indahnya seperti itu. Nah, makanya kita disebut namanya apa ya namanya ya, surganya pariwisata ya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kata tanpa memandang lebih rendah terhadap bangsa lain, atau dengan kata lainnya disebut juga dengan chauvinisme. Chauvinisme itu artinya sebuah paham di mana memiliki rasa nasionalisme yang berlebihan. Nah, sehingga dia merendahkan negara lain. Contoh nih misalnya
Mungkin ada beberapa supporter Malaysia yang menjelekkan supporter Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, sikap ini salah satu bagian dari sikap yang tidak patut dicontoh, yaitu sikap chauvinisme seperti itu. Nah, kemudian ada kata lain serta ingin menjaga sebuah identitas nasional. Nah, menjaga identitas nasional atau mempertahankan identitas nasional. Apa itu identitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu adalah ciri ataupun keadaan khusus seseorang. Nah, identitas nasional ini kalau kita artikan secara harfiah, secara kesatuan ya, dikatakan bahwa kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di negara tersebut. Nilai-nilai ini memperlihatkan di mana ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain. Jadi nilai-nilainya ini saling menyatukan seperti itu, yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain. Nah, itu namanya identitas. Identitas itu bisa kita lihat mulai dari tariannya, musik, seni rupa, upacara adat ataupun kerajinan. Atau bisa juga, nah nanti saya jelaskan tentang bentuk identitas. Apa sih adanya? Ternyata fungsi identitas ini adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi aman dan damai. Seperti itu. Jadi, adanya identitas ini sebagai alat untuk menyatukan kita nih. Nah, kan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu makna secara tersurat, makna yang sudah jelas artinya. Tapi makna secara tersirat Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bersatunya Indonesia ini adanya sebuah perbedaan. Nah, itulah makna tersirat perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, perbedaan budaya seperti itu. Tapi kita bisa bersatu karena adanya semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai landasan negara supaya bisa negara ini terus berkembang. Nah, supaya cita-cita bangsa kita bisa terwujud. Nah, kalau kita berbicara cita-cita dan tujuan negara kita, itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana ada empat cita-cita dan tujuan negara kita. Yang pertama itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi, kata melindungi seluruh bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, artinya negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, baik yang berada di dalam negara maupun yang berada di luar negara. Nah, itulah kata melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, kewajibannya negara itu tentunya melindungi warganya, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, bagaimana kewajibannya negara memajukan kesejahteraan umum? Kalian bisa perhatikan di dalam pasal 31. Nah, kita bedah nih. Pasal 31 itu berbicara tiap-tiap anak berhak dan berkewajiban mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kemudian ada juga di dalam pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, untuk kemakmuran bersama, seperti itu. Nah, itulah salah satu caranya negara hadir untuk melaksanakan kewajibannya memajukan kesejahteraan umum. Selain itu juga dijelaskan kembali di dalam pasal 34, teman-teman. Di dalam pasal 34 itu dikatakan bahwa
negara itu menyediakan fasilitas kesehatan ya. Jadi negara itu hadir untuk membantu masyarakat agar supaya hidupnya sehat. Nah, seperti itu. Ya. Lalu cita-cita dan tujuan negara kita yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi udah saya sampaikan tuh di dalam pasal 31, di mana negara itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum di dalam pasal 31 seperti itu. Dan nanti dijelaskan kembali tuh di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20, tapi sudah direvisi kembali seperti itu. Nah, cita-cita yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini ikut melaksanakan ketertiban dunia ini salah satu bagian dari asas politik luar negeri Indonesia, yang artinya politik luar negeri kita itu menganut sistem bebas dan aktif. Bebas itu artinya Indonesia berhak untuk bekerja sama dengan negara manapun tanpa adanya intervensi dari negara lain. Jadi kita boleh nih bekerja sama dengan Amerika, bekerja sama dengan Rusia, bekerja sama dengan Cina. Nah, kenapa? Karena kita menganut politik bebas kayak gitu. Jadi kita boleh bekerja sama dengan negara manapun tanpa diintervensi oleh negara lain. Nah, nanti sangat luas tuh. Kalau menurut Muhammad Hatta, tujuan dari politik luar negeri itu adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional. Salah satunya tuh. Dan yang kedua, mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi tujuan kita bekerja sama dengan negara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan negara Indonesia. Nah, hal ini kaitannya dengan kerjasama internasional kita sudah dijelaskan di dalam pasal 11. Coba cek pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden memiliki peran untuk melakukan perjanjian internasional dengan negara manapun. Nah, itulah dasar hukumnya seperti itu. Lalu yang kedua, asas politik yang kedua adalah aktif. Aktif ini adalah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanat Pancasila, sila ketiga, seperti itu. Kalau hubungan kerjasama dengan negara lain itu sesuai dengan sila kedua. Tapi kalau kaitannya dengan melaksanakan ketertiban dunia itu kaitannya dengan sila ketiga. Nah, itulah yang menjadi pembeda. Oke. Kemudian, yang ketiga ini, identitas ini memiliki fungsi sebagai karakter bangsa, sehingga bisa menjadi pembeda dengan bangsa lain. Nah, mungkin kalian pernah, apa ya namanya ya, pernah membaca ya, apa sih ciri khas orang Indonesia? Nah, saya mau tanya nih sambil kita diskusi ya, karena nggak enak nih kalau saya ngomong terus nih. Ciri khas orang Indonesia apa? Apa coba? Saya mau dengar di meeting chat coba. Ciri khas orang Indonesia, teman-teman. Kira-kira apa? Ciri khas orang Indonesia. Gotong royong. Oke, gotong royong itu nomor 4. Sopan santun nomor 2. Oke. Gotong royong itu nomor 4. Sopan santun itu nomor 2. Apa, teman-teman? Oke. Ciri khas. Ciri khas ataupun karakter orang Indonesia, ciri khasnya adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya hal ini sesuai dengan sila pertama. Jadi di dalam pasal 28E dan pasal 29 ayat 1 dan 2, artinya Indonesia itu adalah negara yang mengakui, mempercayai Tuhan seperti itu. Nah, jadi kita itu diwajibkan untuk memeluk salah satu agama dan menyembah atau ya memeluk agama dan kepercayaan kita. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua adalah ramah tamah atau sopan santun. Seperti itu. Baik sopan santun dalam kehidupan nyata ataupun dalam kehidupan media sosial. Nah, kemudian yang ketiga adalah musyawarah mufakat. Nah, inilah sebagai pembeda dengan negara lain. Nah, mufakat ini mungkin kalian tidak bisa menemukan di negara-negara manapun dan hanya ada di Indonesia. Nah, lagi mufakat dengan voting. Silakan kalian jawab. Coba. Apa bedanya mufakat dengan voting? Mufakat dengan voting, apa bedanya? Oke, voting berdasarkan suara terbanyak. Oke, mufakat tidak selalu. Oke, oke. Nah, terima kasih yang sudah menjawab. Mufakat itu adalah proses menyelesaikan sebuah permasalahan, mencari kata kesepakatan bersama. Dalam tanda petik adalah mufakat itu artinya anggota-anggota yang terlibat dalam rapat wajib menyampaikan pendapat, kritik, dan sarannya mereka, dan mencari hasil kesepakatan bersama sampai anggota rapat itu setuju dengan hasil keputusan bersama. Itu namanya mufakat. Sedangkan voting, voting itu adalah proses menyelesaikan keputusan atau tidak, setuju atau tidak. Nah, itu namanya voting. Tapi kalau mufakat, kita mencari hasil kesepakatan nih. Apa yang menjadi eh, solusi bersama itu namanya mufakat ya, seperti itu. Sedangkan voting sebenarnya hasil keputusannya sudah ditentukan dan kita memilih dengan menggunakan suara terbanyak. Nah, itu namanya voting ya. Nah, kemudian ciri eh, orang ini adalah gotong royong sesuai dengan gotong royong ini adalah kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Nah, bentuk identitas ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya identitas alami dan identitas buatan. Identitas alami ini adalah sebuah given atau pemberian dari Tuhan atau yang melekat secara alamiah pada seseorang ataupun sebuah grup. Contoh, identitas alami, misalnya bentuk wajahnya, warna kulitnya, negara kepulauan seperti itu. Nah, itu namanya identitas alami. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, kalau kita belajar ilmu geografi, negara Indonesia ini terbentuk hasil yang namanya ledakan besar, yang namanya dengan istilah teori Big Bang dalam ilmu geografi itu. Nah, karena ada letusan di Toba, Gunung Toba itu mempunyai letusan yang sangat dahsyat menyebabkan dunia ini terpecah belah seperti itu. Nah, menjadi terpecah belah sehingga eh, seperti sekarang inilah yang kalian alami seperti itu. Nah, itu namanya bentuk identitas alami. Sedangkan yang kedua adalah bentuk identitas buatan. Identitas buatan itu adalah hasil dari sebuah rekayasa atau hasil dari kesepakatan bersama baik dari aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lainnya. Contoh identitas buatan adalah bahasa. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Nah, tapi saya mau nyerempet lagi nih teman-teman. Jadi pembahasan kita sangat luas ya hari ini. Saya senang menyampaikan materi yang apa ya,
tentang yang saya suka lah. Karena saya sendiri pun sebagai guru PPKN seperti itu di sekolah. Nah, sekarang saya mau tanya, fungsi bahasa Indonesia ada berapa, teman-teman? Silakan kalian jawab di kolom meeting chat. Fungsi bahasa Indonesia ada berapa? Kalau nanti di dalam soal ada, kalian harus bisa membedakan, ya. Oke, pemersatu. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, jawabannya ada dua, teman-teman. Fungsi bahasa Indonesia itu ada dua. Ada sebagai bahasa nasional. Apa itu, Kak, bahasa nasional? Bahasa nasional adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya bahasa nasional. Lalu yang kedua, ada yang namanya bahasa kenegaraan. Apa itu, Kak, bahasa kenegaraan? Bahasa kenegaraan itu bahasa yang digunakan dalam surat menyurat atau secara tulisan kayak gitu. Kalau bahasa nasional digunakan secara lisan, kalau bahasa kenegaraan itu digunakan dalam bahasa tulisan kayak gitu. Makanya kita diajarkan tuh pelajaran ejaan yang disempurnakan atau PUBI seperti itu. Nah, itu ya. Jadi fungsi bahasa itu ada dua, teman-teman. Ada sebagai bahasa nasional dan ada sebagai bahasa kenegaraan. Lalu bahasa ini dijelaskan tuh di dalam pasal 36. Kenapa kok bahasa itu dijelaskan dalam pasal 36? Karena kalau kita tariklah dari sejarahnya, bahasa itu berasal dari adanya peristiwa Sumpah Pemuda di dalam Kongres Pemuda II. Seperti itu. Jadi generasi muda pada saat itu dia mengikrarkan diri untuk menyatakan bahasa persatuannya itu adalah bahasa Indonesia. Seperti itu, ya. Lalu yang kedua adalah bendera. Bendera ini dijelaskan di dalam pasal 35. Seperti itu. Bendera kita itu warnanya merah dan putih. Seperti itu. Dan sebenarnya diatur lebih jauh lagi di dalam Undang-Undang nomor berapa gitu tahun 2008 tentang nanti kalian cari ya Undang-Undang tentang simbol negara. Nah, kalau untuk di sekolah bendera itu ukurannya berapa? Kalau untuk di Istana Negara ukuran bendera itu berapa? Kalau untuk di letakkan di transportasi kayak misalnya di pesawat tempur ataupun di pesawat itu ukurannya berapa kali berapa. Nah, itu dijelaskan tuh di dalam undang-undang tersebut. Lagu kebangsaan kita itu adalah Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya itu sebenarnya ini sangat miris ya. Generasi muda itu tidak tahu ternyata lagu Indonesia Raya itu memiliki tiga stansa. Tiga stansa itu artinya tiga kali ya, tiga kali pengulangan seperti itu. Eh, itu pun dijelaskan tuh di dalam Undang-Undang Simbol Negara juga, kayak gitu. Tapi penggunaan lagu Indonesia Raya ini tentu dinyanyikan pada momen-momen tertentu seperti itu. Dan beruntungnya adalah di beberapa sekolah, mungkin di sekolah kalian sudah diwajibkan setiap pukul 8 pagi wajib menyanyikan lagu nasional. Lalu yang keempat, semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya, lagu ini dijelaskan di dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945. Semboyan negara kita itu kan adalah burung Garuda atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada sejarahnya. Kalau kalian orang Bali, pasti tentu sudah tidak asing dengan museum yang namanya Garuda Wisnu Kencana, seperti itu. Nah, di sana dijelaskan tuh, kenapa kok dipilihnya burung Garuda? Karena burung Garuda itu melambangkan sebuah keberanian, kemudian melambangkan juga sebuah kesetiaan. Di situ diceritakan tuh tentang ada sebuah raja yang memiliki dua permasyuri, kemudian diberikan sebuah telur seperti itu. Nah, itu sejarahnya ada tuh di dalam
Museum Garuda Wisnu Kencana. Seperti itu. Semboyan negara kita itu, nah ini for your information adalah burung Garuda kita itu dilukis pertama kali oleh yang namanya Sultan Hamid kedua. Nah, sebelumnya itu pernah dilukis oleh namanya Muhammad Yamin. Tetapi gambar dari Muhammad Yamin ini tidak mendapatkan apa ya? Tidak mendapatkan apa ya? Tidak disetujui lah oleh forum sehingga gambar dari Sultan Hamid kedua ini lebih sepakat diputuskan bersama. Nah, seperti itu. Itu burung Garuda itu di tahun 1951 seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi itu bentuk identitas. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang memiliki rasa nasionalisme? Yang pertama adalah telah tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan. Tentunya eh, ada sebuah perbedaan. Perjuangan di abad ke-16 sampai dengan abad ke-19, perjuangannya itu masih bersifat kedaerahan, belum bisa bersatu seperti itu. Nah, kemudian mulailah muncul di peristiwa pergerakan nasional di tahun 1908 sampai dengan 1928. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah perjuangannya bersifat nasional. Tadi udah saya sampaikan. Lalu yang ketiga, memiliki tujuan untuk membangun negara yang merdeka. Nah, merdeka ini terbebas dari adanya bentuk penjajahan, bentuk diskriminasi, kayak gitu. Ya. Dan yang keempat adalah di dalam sebuah negaranya, orang yang memiliki rasa nasionalisme tentu terciptanya organisasi modern yang bersifat nasional. Tentu pada tahun 1908, organisasi pertama kita adalah Budi Utomo, seperti itu. Dan sekarang di era reformasi ini, organisasi modern kita seperti partai politik, organisasi masyarakat, kayak gitu. Nah, kemudian kayak PGRI kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah organisasi modern yang bersifat nasional, memperjuangkan tujuan yang berbeda-beda. Lalu yang kelima adalah ciri-cirinya mengandalkan kecerdasan bangsa. Nah, tentu hal ini kita bersyukur atas perjuangan dari yang namanya siapa tuh orang Belanda yang menyampaikan politik etis. Saya lupa nih, tolong tolong diingatkan di meeting chat. Eh, Dia tuh menyampaikan bahwa kita itu, ya, bukan bukan Max Havelaar, bukan. Max Havelaar itu, bukan. Duh, saya lupa lagi. Nanti nanti kita ini diskusinya lah. Eh, s- apa namanya itu politik etis itu? Oh, eh, apa ya namanya? Duh, saya lupa lagi. Nanti kalian kalian ini ya sampein ya ke saya. Takutnya saya punya utang nih ke kalian nih. Nggak bisa menyampaikan materi tentang siapa politik etis nih, kayak gitu. Dia menyampaikan bahwa dia menolak apa ya namanya ya, mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh Ratu Belanda pada saat itu. Dia menyampaikan tentang tiga hal. Iya, betul. Terima kasih. Van de Venter. Iya. Van de Venter ini adalah tokoh yang sangat fenomenal dalam sejarah di Indonesia, khususnya itu dia membuat melayangkan surat kepada Ratu Wartu Wilhelmina kalau nggak salah ya. Dia tentang politik etis. Ada tiga. Yang pertama edukasi. Artinya masyarakat Indonesia itu harus diberikan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah irigasi. Irigasi ini kaitannya dengan pertanian. Masyarakat Indonesia atau kaum bumi putra ini harus diajarkan caranya bercocok tanam. Seperti itu. Bagaimana caranya bertani dengan benar seperti itu. Dan yang ketiga adalah transmigrasi. Nah, artinya cara kita untuk berpindah-pindah tempat kayak gitu. Nah, supaya apa? Supaya pembangunannya itu bisa merata. Dan tentunya
dari yang pertama ini, dari sisi edukasi, dimanfaatkan oleh kaum-kaum pelajar kita. Salah satunya adalah ada yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian ada Dr. Sutomo, kemudian ada yang namanya Host Cokro Aminoto. Jadi banyak tuh orang-orang pintar yang memanfaatkan dari sisi edukasi ini membuat sebuah organisasi modern yang bersifat nasional kayak gitu. Ya, itu ciri-cirinya. Oke ya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya yang paling pertama adalah menghilangkan budaya menuntut yang berlebihan dari individu atau dengan kata lainnya adalah ekstremisme. Nah, jadi supaya nih warga negara kita ini tidak menuntut yang berlebihan. Kayak gitu, menghilangkan budaya menuntut yang berlebihan dari individu. Nah, lalu yang kedua adalah supaya mempertahankan untuk rela berkorban. Nah, eh, kita serempet nih tentang patriotisme. Rela berkorban ini adalah sebuah usaha di mana dia lebih menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, ya. Jadi konteksnya adalah dia lebih menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, ini ada beberapa kesalahan di dalam beberapa penyampaian materi dalam proses belajar mengajar. Rela berkorban ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya rela berkorban secara fisik, contohnya adalah menjadi relawan, kemudian ikut berperang. Nah, itu namanya rela berkorban secara fisik, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya rela berkorban secara materi. Contoh bentuk rela berkorban secara materi adalah ikut memberikan donasi kepada korban bencana alam. Lalu yang kedua ikut membayar pajak sebagai bentuk kewajiban warga negara juga. Jadi membayar pajak, berdonasi itu salah satu bentuk yang namanya rela berkorban. Kenapa? Karena rela berkorban ini dia lebih menempatkan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, lalu yang ketiga adalah menciptakan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, menciptakan ini artinya supaya kita menumbuhkan nih kesadaran. Nah, karena wilayah kita luas, wilayah kita memiliki kekayaan alam, tentunya kita sadar nih untuk menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia salah satu kewajiban warga negara yang sudah diamanatkan di dalam nilai-nilai Pancasila, sila ketiga. Hati-hati nih ya. Jadi sila ketiga itu kaitannya hubungan kita dengan negara. Nah, salah satunya adalah di mana sila ketiga mengajak kita untuk menjaga kelestarian alam yang ada di Indonesia. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah membangun rasa saling menghargai dan toleransi. Nah, tentunya kita memiliki hak. Tentu kita mempunyai hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, tetapi hak kita tentu berbatasan, dibatasi oleh hak orang lain. Hal ini sudah dijelaskan di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Coba kalian buka deh pasal 28J. Ya, seperti itu Jan. Di mana dia dikatakan bahwa kita harus menghormati hak asasi orang lain kayak gitu. Nah, itulah ya. Jadi kita sama-sama saling menghargai. Seperti itu. Oke, kemudian yang kelima, menciptakan perdamaian dan mempertahankan persatuan serta kesatuan. Seperti itu. Nah, inilah tujuan nasionalisme. Oke. Selanjutnya, faktor pembentuk nasionalisme ini ada dua ya, teman-teman. Ada yang namanya dari dalam negeri, ada yang namanya dari luar negeri. Dari dalam negeri itu yang pertama kejayaan di masa lalu. Oke, kita flashback materi sejarah Indonesia. Di dalam sejarah Indonesia ada, oke kita ngomongin sejarah itu ada dua sejarah Indonesia ya. Ada yang namanya zaman
praaksara dan zaman aksara. Praaksara itu artinya sebelum manusia itu mengenal tulisan. Salah satunya adanya peristiwa manusia purba. Manusia purba itu nanti dibagi menjadi tiga zaman, yaitu zaman Pithecanthropus, zaman Meganthropus, dan zaman Homo sapiens. Lalu yang kedua, berlanjutlah ke zaman aksara. Zaman aksara itu adalah zaman di mana manusia telah mengenal tulisan. Zaman aksara ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya zaman kerajaan dan zaman penjajahan. Nah, di zaman kerajaan ini terbagi menjadi tiga zaman. Yang pertama, bukan tiga zaman, ada tiga kerajaan ya yang bercorak ya. Ada kerajaan bercorak Hindu, ada kerajaan yang bercorak Buddha, ada juga kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan Hindu yang pertama itu adalah Kutai. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan hal yang lain ya. Nah, tapi kerajaan Hindu yang paling besar adalah Mataram kuno, kalau tidak salah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kerajaan yang bercorak agama Buddha. Yang bercorak agama Buddha ini salah satu yang paling besar adalah Majapahit dan Sriwijaya. Kenapa Majapahit dan Sriwijaya termasuk kerajaan yang besar? Karena mereka bisa melakukan ekspansi, memperluas wilayahnya hingga ke dataran eh, Kamboja kalau tidak salah ya, atau apa gitu. Nah, pokoknya sangat luas tuh di daerah ASEAN kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya kerajaan bercorak Islam, yaitu Samudra Pasai, Demak, seperti itu. Tetapi kerajaan-kerajaan ini tentunya tidak bertahan lama. Ada yang tidak bertahan lama. Kenapa? Karena datanglah muncul yang namanya era penjajahan, di mana era penjajahan ini dia membawa propaganda yang namanya politik divide et impera, politik adu domba. Nah, itulah kejayaan di masa lalu kita yang bisa memperluas wilayahnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Tentunya hal ini dirasakan oleh para pejuang nasional kita. Mulai dari Teku Umar, Cut Nyak Imam Bonjol sampai ke Papua. Eh, Pahlawan Papua itu adalah Franz Kaisepo. Franz Kaisepo itu adalah gubernur Papua pertama, seperti itu, ya. Nah, kayak kemudian muncul golongan terpelajar. Nah, ini pada saat di era pergerakan nasional. Lalu yang kedua adalah eh, faktor pembentuknya dari luar negeri, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, waktu itu Jepang pernah melancarkan serangan kepada Rusia, seperti itu. Kemudian muncul nih paham modern. Paham modern ini seperti di Eropa terkenal dengan peristiwa namanya revolusi industri. Revolusi industri ini dia membawa paham yang namanya liberalisme ya, seperti itu. Kemudian di Perancis itu ada seorang namanya Napoleon ya, apa siapa ya? Dia membawa tiga apa ya tuh namanya tuh. Liberté, égalité, fraternité. Liberté itu artinya kebebasan, égalité itu artinya persamaan, fraternité itu artinya persaudaraan. Nah, itu namanya peristiwa revolusi Perancis kayak gitu. Lalu ada lagi tuh paham modern di zaman Amerika Serikat seperti itu. Ada juga nanti peristiwa paham modern seperti kapitalisme. Nah, tahu nggak sih kalian kapitalisme itu apa? Nah, coba dijawab dulu nih, sambil saya atur napas ya. Atur napas dulu nih. Kapitalisme itu apa, teman-teman? Silakan kalian jawab. Kapitalisme. Ada yang tahu kapitalisme, guys? Sederhananya aja, sederhananya. Saya pengen menjelaskan itu yang supaya nggak terpaku sama buku, tapi supaya kalian tuh paham gitu makna dari buku, ya. Nah, oke, pemerintah hanya memfasilitasi. Oke.
Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kapitalisme ini adalah sebuah paham di mana negara itu dikuasai oleh para pemilik modal, ya. Jadi negara ini atau sebuah negara dikuasai oleh para pemilik modal. Atau kalau dalam bahasa anak-anak Gen Z, dia mengatakan, lu punya duit, lu punya kuasa. Nah, itu namanya tuh anak-anak Gen Z ya, tentang kaum-kaum kapitalis kayak gitu. Jadi negara suatu negara akan dikuasai oleh para pemilik modal. Nah, itu namanya paham kapitalis. Kemudian muncul lagi yang namanya terbentuknya gerakan pan-Islamisme. Ini pembaharuan Islam di era Timur Tengah seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana sih Kak cara kita meningkatkan rasa nasionalisme? Yang paling pertama adalah kita gemar membeli produk dalam negeri, ya. Membeli produk dalam negeri ini salah satu bentuk namanya cinta tanah air, seperti itu, ya. Nah, lawan dari membeli produk dalam negeri adalah paham yang namanya ini nih, saya sebutin di meeting chat ya. Xenocentris pakai X ya. Xenocentris ini adalah sebuah paham di mana masyarakatnya lebih suka membeli produk luar negeri dibandingkan membeli produk dalam negeri. Ya, xenocentris ini sangat berbahaya, teman-teman. Seperti itu. Karena apa? Karena akan mematikan UMKM yang ada di suatu negara, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah kita harus bisa mengharumkan bangsa dan negara. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kita ikut menjadi atlet, kemudian menjadi pertukaran pelajar kayak gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengharumkan bangsa dan negara. Kak, kalau saya nggak punya kemampuan untuk mengharumkan, caranya gimana? Caranya, kalau kita tidak bisa berprestasi, setidaknya kita mendukung program pemerintah dan menaati peraturan. Udah itu aja, ya. Kalau kalian tidak punya prestasi, kita tidak punya prestasi, kita mendukung pemerintah, kemudian kita menaati peraturan. Nah, itu salah satu juga bagian supaya kita tuh mengharumkan bangsa dan negara. Nah, jangan seperti ada beritanya ya, mungkin viral tuh. Warga Indonesia yang berada di Jepang itu membuat kegaduhan sampai akhirnya pemerintah Jepang itu meninjau kembali pekerja-pekerja yang berasal dari Indonesia. Saya nggak nyebut ya. Nah, cuman yang nyebut Kak Mamat nih. Oke. Eh, yang ketiga, menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Nah, mungkin di sekolah, mungkin kalian sering banget tuh disuruh sama guru-guru kalian untuk memajang foto pahlawan. Seperti itu. Saya senang banget tuh melihat tuh pahlawan itu. Saya paling senang kalau ngelihat foto pahlawan lahirnya tahun berapa, wafatnya tahun berapa. Kalau wafatnya, kalau lahirnya sama dengan lahirnya saya senang banget kayak gitu. Setidaknya saya ulang tahun sama dengan pahlawan kayak gitu. Nah, itu. Jadi salah satu bagian dari menghargai jasa pahlawan, bisa mendoakan, kemudian bisa datang ke Taman Makam Pahlawan kayak gitu. Ya. Kemudian kalau di dalam upacara bendera biasanya itu ada agenda yang namanya mengheningkan cipta. Nah, mengheningkan cipta ya kita doakan. Semoga para pahlawan kita itu telah diterima di sisinya seperti itu. Nah, ini bagian dari rasa nasionalisme. Nah, bentuk perjuangannya ada banyak hal nih. Ini saya bedah nih. Dari sisi budaya. Pertama itu Budi Utomo ya didirikan oleh Dr. Wahidin. Nah, eh, di mana tujuannya itu adalah mengumpulkan orang-orang Indonesia yang bersekolah di Stovia, sekolah kedokteran di zaman itu ya. Nah, kemudian Budi Utomo ini yang awalnya dalam bidang sosial budaya, lambat laun dia itu beralih ke era politik.
kayak gitu. Dia nanti akan mengikuti yang namanya Volkskrant. Volkskrant itu setingkat DPR pada zaman itu. Lalu perjuangan ekonomi, yaitu Sarekat Dagang Islam oleh Haji Saman Hudi. Nah, Haji Saman Hudi ini adalah seorang pengusaha batik yang berasal di Solo. Kemudian ia bisa mengajarkan masyarakat untuk apa ya namanya ya, berdagang batik seperti itu. Tetapi Sarekat Dagang Islam ini lambat laun itu akan terpecah menjadi dua karena adanya perbedaan visi dan misi. Ada yang namanya nanti berganti menjadi Sarekat Islam Merah yang dipelopori nanti oleh Semaun kayak gitu ya. Nanti berhaluannya komunis, kemudian ada Sarekat Islam Putih yang dipelopori oleh Hos Cokro Aminoto kayak gitu. Nah, Hos Cokro Aminoto ini dia dikatakan sebagai guru bangsa kayak gitu. Ya, kenapa guru bangsa? Karena di tangan Hos Cokro Aminoto di tangannya mereka, di tangannya dia melahirkan tiga orang tokoh besar. Yang pertama Soekarno, yang kedua ada Kartosuwiryo, yang ketiga itu Semaun ya kalau tidak salah. Nah, pokoknya tuh apa namanya tuh yang berhaluannya beda-beda seperti itu. Lalu perjuangan keagamaan. Nah, perjuangan keagamaan ini yang pertama adalah Muhammadiyah. Lalu Muhammadiyah ini kalau tidak salah Ahmad Dahlan ya, Ahmad Dahlan. Kalau Nahdlatul Ulama dia didirikan oleh Hashim Asy'ari seperti itu ya. Nah, ini beda nih Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tapi kita saling toleransi di antara perbedaan ini seperti itu. Oke, selanjutnya ada perjuangan politik, yaitu Indische Partis. Indische Partis ini dia didirikan oleh yang namanya tiga serangkai. Tiga serangkai ini yang pertama adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Lalu yang kedua ada namanya Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga adalah Douwe Dekker. Nah, Douwe Dekker ini sebenarnya adalah masih memiliki hubungan kekeluargaan sama Eguan Dausdekker. Eguan Dausdekker itu nama lain dari Max Havelaar kalau tidak salah ya di Belanda. Nah, Eguan itu tinggalnya di Belanda, tapi kalau Edward kalau tidak salah itu adanya di Indonesia. Oke, kemudian Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi yang eh, berjuangnya dia di luar negeri adalah untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang bersekolah di luar negeri. Salah satunya adalah Muhammad Hatta, Sultan Syahrir. Nah, kemudian Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini didirikan oleh Soekarno seperti itu ya. Lalu ada perjuangan kedaerahan. Namanya Pemuda Sumatera, Pemuda Jawa, Pemuda Sulawesi. Nah, itu namanya perjuangan kedaerahan. Ada juga yang namanya perjuangan kepemudaan. Ada yang namanya apa namanya tuh Trikoro Darmo. Kemudian ada Indonesia Muda, ada Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, jadi banyak nih perjuangannya. Dan oh ya, ada juga dalam bidang pendidikan ya. Dalam bidang pendidikan itu ada yang namanya Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi teman-teman nih harus kalian ketahui. Tapi sebelum adanya Taman Siswa ada organisasi untuk guru yang berada di Sumatera Barat. Dan itu kalau tidak salah sekolahnya itu namanya Sekolah Kayu Kayu Tanam ya kalau nggak salah tuh. Duh saya lupa nama tokohnya. Itu adanya di Sumatera Barat. Nah itu organisasi untuk memperjuangkan guru seperti itu pada saat itu. Ya sebelum adanya Taman Siswa. Oke ya. Nah apa sih bedanya? Apa sih bedanya eh apa namanya tuh nasionalisme dengan cinta tanah air? Ya.
Kalau nasionalisme ini lebih memfokuskan kepada identitas nasional, ya, atau kaitannya, pokoknya kalau ada ngomongin bendera, bahasa, lagu, semboyan itu udah pasti nasionalisme. Tapi kalau cinta tanah air memfokuskannya itu selain identitas, atau dengan kata lain kaitannya dengan wawasan Nusantara. Cinta tanah air itu kaitannya dengan melestarikan kebudayaan, membeli produk dalam negeri, menjaga kekayaan alam. Nah, itu namanya cinta tanah air. Tapi kalau mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian apa ya namanya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, itu bagian dari sikap nasionalisme. Jadi kalau udah ada yang berbau-bau nasionalisme, itu pasti akan ngomongin identitas nasional kayak gitu, ya. Nah, apa kesimpulannya? Dah, kok nggak ada contohnya? Kayaknya ada contohnya dah. Nah, ini dia nih. Sorry nih. Eh contohnya nih. Contoh sikap nasionalisme tadi udah saya sebutkan ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengibarkan bendera, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi kalau kalian nanti di grup itu nggak boleh tuh yang namanya apa namanya tuh memakai stiker WA. Nah, itu ya dihindari tuh. Ya walaupun saya sendiri pun kadang-kadang suka sih kayak gitu. Ya, ya sebagai, ya apa ya namanya ya. Ya ini aja sih, guyonan kayak gitu. Oke, kalau cinta tanah air nih teman-teman, kayak melestarikan kebudayaan, memakai produk dalam negeri, menjaga kelestarian alam, mematuhi peraturan, menghargai jasa pahlawan, serta menjaga persatuan. Ini namanya cinta tanah air. Seperti itu. Oke? Nah, jadi kesimpulannya adalah menumbuhkan nasionalisme di kehidupan sehari-hari itu supaya membantu kita bisa mencintai dan menghargai negara ini dan serta berkontribusi pada kebaikan bersama. Dan saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Yaitu mungkin kalian pernah dengar juga tuh. Jangan tanyakan apa yang negerimu bisa berikan untukmu. Tapi tanyakan padamu, pada diri kita, apa yang bisa kita berikan untuk negeri kita. Kayak gitu. Boleh balik satu slide nggak Bang? Oke. Apa nih? Slide kemana nih? Yang ini nih. Ah, ini. Nah, pokoknya kalau nasionalisme kaitannya dengan identitas, kalau cinta tanah air, pokoknya kaitannya dengan selain identitas. Lanjutnya, Bang. Oke. Nah, ini dia. Ya. Oke, kita lanjut. Ada 5 soal kuis. Eh, nanti kalian jawab ya. Nanti kita diskusikan. Oke ya? Sudah ya? Nah, silakan kalian jawab. Saya sambil izin minum ya. Haus banget, guys. Silakan kalian jawab di kolom meeting chat. Kira-kira apa? Oke. Aduh. Ah. Nah, jadi gini teman-teman. Saya bilang ya, cara menjawab soal TWK, tes wawasan kematian ini, ya, tes wawasan kematian ini, kalian cukup membacanya di awal paragraf dan di akhir paragraf, atau cari kata kuncinya. Oke, cari kata kuncinya. Kayak ini udah banyak nih yang jawab nih. Kita lihat menghadapi tantangan globalisasi. Ya, globalisasi itu adalah sebuah proses di mana manusia itu terhubung dari
wilayah yang satu ke wilayah yang lain melalui eh, apa namanya itu teknologi komunikasi dan informasi. Nah, di sini poin utamanya teman-teman, kalau kalian cermati ya, poin utamanya di sini adalah kaitannya dengan mempertahankan identitas. Cermati kata mempertahankan identitas. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi udah saya sampaikan. Kalau ngomongin identitas, kalau kita ngomongin identitas, tadi ngomongin apa teman-teman? Kalau ngomongin identitas akan berbicara ngomongin apa? Nah, bahasa, lambang, lagu, semboyan, NKRI, Bhinneka, Pancasila. Berarti udah jelas. Yang A udah pasti salah. Ya, yang A ini udah pasti salah. Kenapa? Karena nggak ngomongin identitas. Berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Ini juga sama. Ini kaitannya dengan cinta tanah air. Mempelajari dan mengajarkan sejarah perjuangan. Tadi juga sama. Bener nggak? Di slide tadi nih. Nih kita lihat nih ya. Nah, menghargai jasa pahlawan. Tuh ya. Berarti ini bukan juga. Melestarikan bahasa daerah. Enggak. Berarti jawabannya udah jelas. Yang E. Kenapa yang E? Karena di sini dikatakan mengintegrasikan. Mengintegrasikan itu apa sih, Kak? Mengintegrasikan itu artinya menghubungkan. Menghubungkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak sila pertama. Sila pertama itu hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya misalnya beribadah, bekerja sama dengan agama lain, saling menghormati agama lain, tidak mengganggu, tidak memaksakan seseorang atas agama. Nah, itu adalah sila pertama. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu hubungan kita dengan manusia secara personal. Hubungan kita dengan manusia secara personal. Contohnya apa, Kak? Tidak merendahkan harga diri orang lain, menyayangi orang lain, menghargai hak asasi manusia, menghargai hak asasi manusia ya. Lalu gemar melakukan aksi kemanusiaan, kemudian menghormati bangsa lain. Menghormati nih, kita wajib menghormati bangsa lain itu sila kedua. Kemudian bekerja sama dengan bangsa lain itu juga sila kedua. Nah, jadi hubungan kita dengan manusia secara personal. Membela kebenaran dan keadilan itu sila kedua. Kalau ada teman yang menyontek, kita laporkan kepada guru. Kalau ada oknum yang melakukan pungli, kita laporkan. Seperti itu. Nah, pokoknya kalau kita berani membela kebenaran, itu termasuk pengamalan sila kedua. Lalu yang ketiga, sila ketiga ini persatuan Indonesia, hubungan kita dengan negara. Contohnya adalah eh, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, kalau negara sedang mengalami pandemi COVID, tentu kita menunda liburan kita ke luar daerah atau keluar kota. Nah, itu namanya pengamalan sila ketiga. Lalu yang kedua adalah menjaga kekayaan alam, itu sila kedua. Sila ketiga. Mematuhi peraturan. Nah, mematuhi peraturan ini sila keberapa, teman-teman? Saya mau tanya dulu nih. Sambil saya tanya. Mematuhi peraturan sila keberapa, guys? Jangan salah kaprah nih. 5, 3, Kedua, 2. Jawabannya adalah sila ketiga. Kalian nanti
nanti mintalah sama Kak Mamat, udah saya kirimin, pernah saya kirimin juga tuh. Nilai-nilai butir-butir pengamalan Pancasila, sila ketiga poin kelima. Di mana di situ dikatakan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau kita mau menjaga dunia ini tertib dan teratur, tentu langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah mematuhi peraturan. Jadi segala peraturan yang sudah dibuat ya oleh pemerintah, kita wajib mematuhi, itu salah satu bagian dari pengamalan sila ketiga. Bukan sila kelima, bukan sila keempat, bukan juga sila kedua. Kenapa? Karena sila ketiga ini hubungan kita dengan negara. Kayak gitu ya. Nah, kemudian tidak boleh menilai suku lain berdasarkan standar suku kita. Nah, itu pengamalan sila ke tiga kayak gitu. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin. Yang pertama adalah tidak boleh memaksakan kehendak atau tidak boleh melakukan penyuapan terhadap orang lain. Kalau kalian ditilang, kalian tidak boleh memberikan uang kepada polisi. Kenapa? Karena kalau kalian memberikan uang kepada polisi, itu sama halnya dengan kalian memaksakan diri kalian agar melanggar aturan, kayak gitu. Nah, itu namanya pelanggaran sila keempat. Penyuapan itu, nah, itu dua, itu nanti beda lagi Kak Mamat. Nanti saya jelasin. Jadi kalau kalian memberikan uang kepada polisi itu sila keempat. Lalu yang kedua dari sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah mufakat. Dalam menyelesaikan masalah harus lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Lalu yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Jadi dalam musyawarah mufakat tentu ada perbedaan. Nah, jadi ya udah kita apa namanya ya? Kita dengarkan saja perbedaan pendapat. Mungkin kalian agak tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin tidak apa-apa. Nah, eh, itulah proses namanya menuju kedewasaan berekspresi atau menyampaikan pendapat kayak gitu. Kemudian menerima hasil keputusan bersama. Jadi kalau kita sudah menyampaikan pendapat, pendapat kita tidak diterima, kita menerima hasil keputusan bersama, itu termasuk pengamalan sila keempat, seperti itu ya. Nah, lalu yang ke berapa tuh ya? Saya lupa tuh. Yang keempat dari sila keempat adalah dalam musyawarah mufakat itu harus menggunakan akal sehat. Nah, jadi kalau kita pengen menyampaikan pendapat, tidak boleh marah-marah, tidak boleh mematikan mikrofon kayak gitu, tidak boleh bakar-bakar ban pada saat demo kayak gitu. Jadi kalau kalian menyampaikan pendapat tiba-tiba mematikan mikrofon, artinya kalian tidak menggunakan akal sehat kayak gitu. Kenapa? Karena di dalam sila keempat itu sudah jelas dalam proses musyawarah mufakat harus mengutamakan akal sehat. Dan itulah makna dari kata hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan artinya dalam musyawarah harus menggunakan rasionalitas. Artinya harus menggunakan akal sehat untuk mencapai kesepakatan. Lalu lalu yang kelima atau yang selanjutnya eh, mempercayakan wakil-wakil rakyat kayak gitu ya. Jadi itu salah satu pengamalan sila keempat juga. Nah, sila kelima ini agak banyak nih teman-teman. Saya bedah satu-satu ya. Yang pertama adalah mengutamakan kekeluargaan kayak gitu. Lalu yang kedua menyeimbangkan hak dan kewajiban. Menyeimbangkan hak dan kewajiban itu contohnya tidak menyelak antrian. Jadi pada saat kita berbelanja di supermarket, kita
tidak menyelak antrian. Lalu yang kedua, tidak melawan arah saat berkendara. Nah, kenapa melawan arah itu pelanggaran sila kelima? Kenapa nggak termasuk pelanggaran sila ke berapa? Sila ketiga. Karena melawan arah itu artinya kalian mengambil hak orang lain, yang dirugikan adalah orang banyak. Seperti itu, ya. Nah, kemudian, kemudian misalnya lagi tidak parkir sembarangan. Nah, itu juga pelanggaran sila kelima, ya. Kalau kalian parkir sembarangan nih, nah itu pelanggaran tuh. Lalu tidak berjualan atau tidak berdagang di trotoar jalan. Nah, itu termasuk pengamalan juga. Jadi kaitannya menyeimbangkan hak dan kewajiban, artinya kita lihat konteksnya, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan, kayak gitu. Lalu yang ke berapa tuh ya? Tiga. Yang ketiga ini adalah apa tuh namanya tuh? Tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain. Contoh nih, ada seorang oknum yang memintai kalian uang ketika kalian ingin menjadi seorang taruna, misalnya. Ada seorang oknum. Nah, berarti oknum tersebut sudah melakukan pelanggaran sila kelima karena melakukan yang namanya pemalakan atau pemerasan. Pungli itu namanya. Lalu yang ketiga, yang ke berapa ya? Keempat lah selanjutnya. Tidak boleh melakukan gaya hidup mewah atau boros kayak gitu. Nah, jadi kalian harus bisa menghemat kayak gitu. Nah, apa bedanya? Sekarang saya tanya nih. Apa bedanya konsumtif dengan hedon? Apa bedanya, teman-teman? Konsumtif dengan hedon. Oke, nah nanti saya jawab nih. Apa bedanya konsumtif dengan hedon? Ada yang tahu kah? Konsumtif apa? Hedon itu apa? Oke, Kak, izin bertanya. Kalau opsi D kenapa salah ya? Bahasa daerah merupakan salah. Oke, betul. Bahasa daerah betul. Tapi di sini konteksnya itu adalah mempertahankan sebuah identitasnya, kayak gitu. Nah, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ini apa ya namanya ya, bagian dari apa namanya itu cara kita sebagai generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bisa melestarikan kebudayaan, melestarikan bahasa. Tadi yang udah saya sampaikan nih, yang kita lagi bahas nih tentang butir-butir pengamalan Pancasila. Kayak gitu. Iya, betul. Itu bahasa daerah, bukan bahasa nasional. Kalau mungkin bahasa nasional, mungkin iya kayak gitu. Nah, balik lagi guys. Tadi apa? Pemalakan sama nyogok sama atau beda, Kak? Beda. Kalau malak, malak itu artinya kalian merampas hak orang lain. Tapi kalau nyogok, kalian punya tujuan tertentu nih. Bagaimana caranya tujuan kalian itu tercapai? Nah, jadi kalian tuh menghalalkan segala cara. Itu namanya nyogok. Tapi kalau malak, kalian tuh merampas hak orang lain. Kayak gitu, mengambil hak orang lain. Nah, itu bedanya ya. Oke. Kalau hedon, hedon itu adalah bergaya hidup mewah. Tuh, yang ditampilkan tuh gaya hidupnya. Tapi kalau konsumtif artinya membeli barang yang tidak dibutuhkan. Itu namanya konsumtif. Ya, betul, FOMO. Ya, jadi kalau hedon tuh gaya hidupnya yang dipamerkan. Tapi kalau konsumtif itu adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan. Contoh nih,
kalian udah beli kebab misalnya. Kalian sudah beli kebab nih. Tapi terus kalian diprovokasi sama teman kalian. Kita beli seblak yuk. Terus akhirnya kalian beli seblak lah. Udah beli kebab, beli seblak juga. Nah, itu namanya konsumtif. Nah, itu ya. Jadi kalian yang kalian butuhkan tuh hanya kebab, tapi kalian malah beli apa yang namanya itu? Beli seblak juga. Itu namanya konsumtif. Kayak gitu ya. Jadi konsumtif itu akar mula dari hedon bisa juga kayak gitu ya. Nah, jadi tidak boleh melakukan gaya hidup mewah itu pelanggaran atau pengamalan sila ke-5 kayak gitu. Misalnya nih, contoh lagi nih, ini yang paling, iya betul, terlalu berlebihan. Contohnya nih, sering nih kalian nih ya, saya nggak menuduh kalian juga, mungkin saya juga lupa mencabut charger handphone. Nah, sering nggak kalian melakukan hal itu? Nah, berarti kalau lupa mencabut charger handphone, berarti kalian melanggar sila ke-5. Kenapa? Karena itu termasuk bagian dari sikap pemborosan. Kayak gitu. Ya. Nah, lanjut. Sila ke-5 juga mengajarkan kita tidak boleh mengeluh, harus bekerja keras, harus berusaha. Kalau kita mau mencapai sesuatu, kita harus berusaha, bekerja, kayak gitu. Kemudian, sila ke-5 juga harus melakukan yang namanya gotong royong, kayak gitu. Nah, contohnya bayar pajak itu sila ke-5 juga seperti itu. Bayar pajak itu sila ke-5. Jadi kalau sila ke-5 intinya sila ke-5 itu yang dirugikan adalah orang banyak. Tapi kalau sila kedua yang dirugikan hanya satu orang personalnya. Kayak gitu. Contoh nih, con- contoh saya menyontek ke kalian. Kira-kira saya melanggar sila keberapa menurut pandangan kalian? Saya menyontek, saya melanggar sila keberapa? Dan apa alasannya? Oke, dua. Ada yang jawab dua. Jawabannya sila kedua. Ya, karena yang dirugikan adalah teman saya yang dicontekin kayak gitu. Tapi kalau saya melakukan korupsi, berarti saya melanggar sila ke-5 karena merugikan orang banyak kayak begitu. Nah, saya mau tanya nih, membantu. Oh ya, saya lupa guys, saya lupa maaf ya. Tambahan lagi. Pengamalan sila ke-5, tambahan lagi. Membantu orang lain agar berdiri sendiri. Nah, itu salah satu pengamalan sila ke-5. Contoh nih, pinjam uang, pinjam meminjam uang itu termasuk pengamalan sila ke-5. Saya minjam uang ke kalian. Berarti itu eh, saya apa namanya itu ada hak dan kewajiban. Haknya saya apa? Haknya saya adalah dibantu oleh kalian. Kewajiban saya adalah mengembalikan uang kalian. Nah, itu namanya hak dan kewajiban. Haknya kalian, uang kalian dikembalikan. Kewajiban kalian adalah membantu orang lain. Nah, jadi membantu orang lain agar berdiri sendiri itu termasuk pengamalan sila ke-5. Jadi kalau ada yang minjemin uang, kalian minjam uang, berarti kalian tandanya orang yang sudah mengamalkan sila ke-5. Kayak gitu. Yang terakhir dari sila ke-5 adalah tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil menghargai hasil karya orang lain. Contoh nih, kayak kalian nonton film, tapi nonton filmnya di Telegram. Nah, itu termasuk pelanggaran. Pelanggaran sila keberapa? Pelanggaran sila ke-5. Kayak gitu. Oke? Nah, banyak ya dari satu soal ini. Masya Allah. Oke. Ada pertanyaan di kolom meeting chat sebelum saya eh apa namanya tuh ke slide selanjutnya. Lanjut. Kuis yang kedua.
Lanjut. Nah, oke, silakan kalian jawab. Silakan kalian jawab. Kenapa? Kak Mamat, temenin dulu ya Kak Mamat, saya mau ke toilet dulu sebentar. Ya, Kak Mamat. Oke Kak, Ya, aman. bentar. Oh iya, buat yang bertanya mengenai file materinya atau PPT ini, PPT-nya nanti akan di-share di grup premiumnya ya. Di grup premium Bimlore Digital sama akan abang share juga di grup kelas intensif SKD yang free, yang kelas Zoom-nya. Tapi untuk yang di kelas intensif free-nya itu abang share setelah pada absen ya. Gitu. Absen di room chat apa di kolom komentar YouTube-nya gitu. Kalau yang absennya lebih dari 50 orang, nanti akan abang share PPT materinya gitu. Untuk record Zoom, abang usahakan besok pagi udah abang upload ya. Sama untuk jadwal hari Jumat, ditunggu aja besok pagi. Kemungkinan besok ada 2 Zoom lagi gitu. Oke, sambil menunggu Kak Yoga mungkin ada pertanyaan mengenai Zoom, jadwal dan lainnya yang di luar soal kuis. Untuk record besok, bahas apa, Hazik? Besok kemungkinan TKP. Kalau nggak TKP sama Tio, TKP sama TWK. Tapi dilihat nanti ya. Kalau bisa 2 kali Zoom, abang usahakan 2 kali Zoom. Karena abang lagi di Pemalang ini, lagi di Jawa Tengah. Biasanya kan di Jakarta di rumah itu. Sekarang lagi di Pemalang di perjalanan, makanya tadi juga agak telat gitu. Yang Zoom jam 4 juga nggak jadi kan, karena baru nyampe. Masuk grup premium gimana? Daftar bisa DM ke IG Area Digital ya. Daftar paket bimbelnya itu, paket bimbel premiumnya itu. Cek aja di IG Area Digital itu. Gitu ya, BD. Ya, Kevin, ini pas TWK. Malam ini khusus TWK nasionalisme. Oke, Kak Yoga sudah kembali. Sudah Kak, sudah. Oke, silakan lanjut Kak Yoga. Oke. Di sini poinnya ada kata perkembangan teknologi. Medsos menjadi sarana efektif. Oke, media sosial itu kayak Instagram, TikTok, kayak gitu. Nah, dalam menyebarkan semangat. Nah, ada kata medsos itu menyebarkan semangat nasionalisme. Langkah yang tepat, tapi bukan yang ditanyakan nasionalismenya. Meningkatkan cinta tanah air melalui medsos. Ingat ya, melalui medsos. Langkah tepat nih. Oke, tadi ingat nggak medsos itu, medsos lagi. Cinta tanah air itu ada yang namanya apa tadi? Melestarikan kesenian, melestarikan, menjaga kekayaan alam, kayak gitu. Bener nggak? Membeli produk dalam negeri. Nah, itu yang namanya cinta tanah air. Kita lihat. Membuat konten kreatif yang mengangkat keindahan alam Indonesia. Ada nggak kaitannya dengan medsos? Benernya? Ada. Oke, ini benar. Mengkampanyekan gerakan cinta produk dalam negeri. Mengkampanyekan.
kampanye. Ada nggak dengan medsos? Ada juga ya. Nah, mengajak teman dan pengikut untuk mengikuti kegiatan positif. Ini enggak ya. Nah, menyebarkan informasi Tes sebentar. Oke, Oke, lanjutkan ya. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah langkah untuk meningkatkan cinta tanah air melalui medsos, maka yang paling tepat adalah yang yang A, membuat konten kreatif yang mengangkat keindahan alam. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan media sosial juga. Kalau mengkampanyekan kayaknya kampanye doang kayaknya enggak ya. Seharusnya yang paling bagus tuh menggunakan ya. Walaupun emang mengkampanyekan ini ada dalam medsos, tapi ini bukan bagian dari kita. Tapi ini ada peran negara juga kayak gitu. Nah, ya jadi jawaban yang paling tepat adalah membuat konten kreatif. Contoh, contoh kayak sekarang ini banyak vlogger ya. Apa ya namanya ya? Membahas tentang makanan-makanan tradisional di setiap daerah. Nah, itu salah satu bagiannya juga. Kayak gitu. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut. Yang mana guys? Kira-kira. Hati-hati nih, ini ada dua konteks nih. Ya, yang satu itu, yang satu lagi itu. Oke, kita lihat. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, seluruh Indonesia, sekolah di seluruh Indonesia mengadakan lomba. Oke, lomba tujuannya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Para guru juga memberikan materi sejarah perjuangan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa apakah pendidikan formal memainkan peran penting dalam menanamkan nasionalisme? Kayaknya enggak juga ya. Karena bukan hanya pendidikan formal juga, pendidikan non formal juga memainkan peranan penting. Apakah perayaan Hari Merdeka adalah momen yang tepat untuk meningkatkan patriotisme? Bisa jadi, tapi bukan meningkatkan patriotisme ya, tapi lebih ke nasionalisme. Tapi ini salah nih. Jadi ini salah, ini juga salah.
Mengajarkan sejarah perjuangan bangsa dapat memperkuat rasa cinta tanah air. Kita lihat lagi, konteksnya di sini ada dua. Mengadakan lomba dan guru memberikan materi. Oke, mengadakan lomba dan guru memberikan materi. Bisa jadi nih, karena dia katakan mengajarkan sejarah dapat memperkuat rasa cinta tanah air. Karena apa? Dengan adanya sejarah, maka dia bisa memperkuat rasa cinta tanah air melalui apa? Melalui perlombaan. Bisa jadi. Lomba-lomba di sekolah dapat mendorong siswa untuk lebih mengenal budaya nasional. Apakah dengan lomba di sekolah bisa mengenal budaya nasional? Nah, gimana nih tanda tanyanya? Nah, guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter nasionalisme siswa. Bisa jadi nggak menurut kalian? Apakah cuman guru doang? Hmm, yang mana guys? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena konteksnya ini adalah para guru mengajarkan, memberikan materi sejarah perjuangan bangsa. Berarti mengajarkan sejarah perjuangan bangsa bisa memperkuat rasa cinta tanah air melalui apa? Melalui yang namanya perlombaan seperti itu. Nah, melalui ini nih, melalui perlombaan seperti itu. Oke? Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya guys, karena kalian digocek. Oke, udah mulai kebayang. Apa yang konteksnya itu ada dua, yaitu ada mengadakan lomba dalam memperingati Hari Merdeka, seluruh Indonesia itu, seluruh sekolah di Indonesia mengadakan lomba. Nah, dan selain lomba, ada kata selain lomba. Para guru juga memberikan materi sejarah. Berarti apa? Dengan mengajarkan sejarah, bisa memperkuat rasa cinta tanah air. Melalui apa? Melalui perlombaan itu sendiri. Kayak gitu. Oke? Jadi jawabannya yang C. Next. Kayaknya ini yang terakhir dah. Iya, ini yang terakhir. Oke, silakan dijawab, guys. Guys. Uh, Udah nggak ada mati ya. Jawabannya apa, Ada, guys? aku abaikan nggak put. Oke, 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 oke. Ah, A, A atau B atau C? Belajar PPKN mudah dan menyenangkan, bukan? Jawab, bukan. Menyenangkan atau menyebalkan belajar? Enggak ya? Nah, enak. Oke, konteksnya hati-hati nih ya. Konteksnya di sini kita ingat nih, tadi saya menyampaikan kita baca di awal dan di akhir. Oke. Dalam situasi bencana alam, masyarakat sering menunjukkan semangat gotong royong. Oke. Sikap ini mencerminkan semangat nasionalisme yang kuat karena gotong royong adalah bagian dari nilai luhur budaya Indonesia. Betul. Tapi kita lihat, tadi kan udah saya bilang, gotong royong itu adalah sebuah usaha bersama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah,
Jadi ini kayaknya kurang tepat ya. Nah, walaupun ininya betul, bagian dari nilai luhur kayaknya ini enggak menjawab di dalam konteks soal. Karena konteks soal ini dalam situasi bencana alam, masyarakat kita ini sering menunjukkan gotong royong. Kenapa kok apa ya namanya? Kenapa gotong royong itu bisa memperkuat atau mencerminkan semangat nasionalisme? Solidaritas sosial memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Oke, saya mau tanya, solidaritas itu apa? Solidaritas itu adalah sebuah sikap ya dia di mana dia ikut merasakan apa yang dirasakan atau apa yang dialami oleh orang lain. Nah, jadi sebuah sikap atau tindakan dari sekelompok orang yang mana dia ikut merasakan penderitaan orang lain kayak gitu. Kita lihat solidaritas karena dia ngomonginnya tentang penderitaan. Ini ada yang ngomongin bencana alam, bisa jadi juga. Oke. Bantuan kemanusiaan mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Bisa jadi juga. Masyarakat Indonesia selalu siap membantu tanpa pamrih. Enggak juga. Ya, selalu siap membantu tanpa pamrih. Biasanya ada hal lain. Contoh, udah dibantu ternyata dia malah viral misalnya. Kayak naikin endorse-nya dia. Nah, itu enggak juga kayak gitu ya. Kerjasama antar warga dapat mempercepat pemulihan pasca bencana. Hmm, enggak juga, ya. Dapat mempercepat pemulihan pasca bencana. Ini bisa jadi sih sebenarnya, tapi kita simpan. Ada tiga jawaban, B, C, dan E. Menurut kalian yang mana? Yang paling tepat banget deh. Jawabannya yang yang B. Kenapa? Karena solidaritas itu pasti ada hubungannya dengan yang namanya bencana alam. Kayak gitu. Pasti kaitannya dengan apa ya? Ada sebuah penderitaan kayak gitu, ada sebuah insiden, musibah. Nah, itu namanya solidaritas. Tapi kalau gotong royong ini yang sudah kita bicarakan, kita lakukan mempunyai tujuan bersama. Itu namanya gotong royong. Misal, setiap hari Minggu warga RT 01 selalu membersihkan lingkungan sekitar. Nah, itu namanya gotong royong. Tapi kalau ada event-event tertentu misalnya nih ada peristiwa tsunami ya kan, ada peristiwa tsunami ataupun gempa bumi ataupun kebakaran, masyarakat Indonesia bergotong royong apa ya namanya ya, memberikan bantuan. Nah, itu namanya aksi solidaritas kayak gitu. Solidaritas itu kesetiakawanan terhadap orang lain karena dia sudah mengalami sebuah musibah kayak gitu. Oke? Jadi jawabannya yang B. Terakhir ternyata guys. Ini terakhir guys. Nih. Yuk, terakhir. Kalau ada waktu lagi kita quizzes ya, tapi sebentar aja lah. Apa guys kira-kira? D, D. D, A.
Kita lihat guys. Para tokoh pahlawan kemerdekaan telah berjuang keras mewujudkan kemerdekaan bangsa. Oke, mereka rela mengorbankan jiwa dan raga. Penerus bangsa itu siapa sih teman-teman? Penerus bangsa itu siapa? Kita Kami, harus Pak. mengambil pelajaran berharga dari perjuangan. Penerus bangsa itu kita ya. Salah satunya, ingat nggak? Tugas. Ah, ingat nggak kata-kata Soekarno apa? Perjuanganku itu mudah karena apa tuh ya? Perjuanganku itu mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kita itu berat karena melawan bangsa kita sendiri. Berarti apa? Tandanya, apakah kita harus menghargai jasa pahlawan dan mempelajari sejarah? Menghargainya betul, tapi sebagai penerus bukan cuma mempelajari, bener nggak? Tapi ikut langsung nih. Nah ini salah. Menjaga dan merawat kemerdekaan dengan cara berkontribusi positif. Ini bisa jadi. Ini bisa jadi. Meneruskan perjuangan para pahlawan dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Bisa jadi juga. Memupuk rasa cinta tanah air dalam setiap tindakan. Kan dia sudah berjuang. Memupuk enggak ya? Ini enggak. Nah, membangun karakter yang kuat dengan meneladani semangat juang para pahlawan. Enggak juga. Berarti yang mana, guys? B atau C? Ingat nih ya, ingetin kata-kata saya. Pahamin katanya. Pahlawan itu tugasnya memperjuangkan kemerdekaan. Generasi penerus bangsa itu adalah mempertahankan, menjaga, dan mengisi kemerdekaan. Saya ulangi baik-baik. Pahlawan itu tugasnya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa itu tugasnya adalah mempertahankan, menjaga, dan mengisi kemerdekaan. Berarti jawabannya lebih spesifik kemana, teman-teman? B. Generasi penerus itu dia mempertahankan kemerdekaan, kemudian eh, men- dan mengisi kemerdekaan. Nah, jadi lebih tepat yang kontribusi atau berpartisipasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karena ada kata menjaga, merawat, serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif bagi negara. Walaupun yang C itu betul, tapi ada kata meneruskan perjuangan. Berarti kan kalau meneruskan perjuangan, berarti kita memperjuangkan kemerdekaan lagi dong. Bener nggak? Nah, kalau meneruskan perjuangan berarti kita meneruskan perjuangan para pahlawan. Berarti kita berjuang lagi dong untuk mewujudkan kemerdekaan. Sedangkan kalau yang B itu ada kata menjaga, merawat, dan mengisi kemerdekaan. Seperti itu. Oke, seperti itu. Aduh. Nah, selesai guys. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak.
Kita main games. Atau Ada pertanyaan? next waktu aja Kak. Apa? Malaman gak sih kalau itu kuis? Kemalaman apa enggak? Kalau enggak kalau kalau kemalaman ya udah saya stop nih. Kalau next pertemuan gimana Kak? Next pertemuan boleh. Hari Nggak. Jumat aja, Jumat malam. Jumat Jumat. malam. Iya. Jumat malam berarti sekarang dong. Sekarang kan malam Jumat Kak. Oh, berarti malam Sabtu ya. Aduh. Gak tahu berarti malam Sabtu Kak. Malam Sabtu, malam Sabtu. Malam Sabtu gimana Kak? Berarti besok ya? Besok Kak. Oke. Nanti saya paling lambat siang ya Kak ya, saya kabarin ya Kak. Oke Kak. Iya. Soalnya udah jam apa? 10 juga gitu. Iya, ya besok aja ya. Betul. Saya juga habis ngajar di kelas nih. Iya. Jadi sebagai guru lumayan capek nih. Saya aja masih di sekolah. Bayangkan nih. Atau nanti dibuat aja Kak link apa? Quizisnya itu kayak dibikin Apa tuh? apa ya? Waktu gitu loh. Dari kapan nyampe kapan gitu. Dibikin tugas apa kayak PR gitu. Dari kapan nyampe kapan. Jadi biar pada ngerjain dulu. Nanti setelah pada ngerjain baru dibahas gitu. Iya, boleh. Kali Boleh nanti kita nanti juga jadi. dibikinin link sendiri aja Kak. Boleh. Oke, Kak. Saya kembalikan ke Kak Mamat. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Oke, kita ada bahas materi sama contoh soal ya. Contoh soal penalaran untuk materi TWK lebih fokus ke nasionalisme gitu. Tadi udah ada beberapa contoh soal kuis sama ya paling untuk kuisisnya nanti di pertemuan selanjutnya ya karena waktunya juga udah malam. Di WIB aja ada 21.45 apa 21.50 malah. Nanti kalau yang di WIT sama di WITA udah jam 11 sama udah tengah malam nih. Tuh. Jadi kemungkinan nanti kuisisnya buat tugas kuis di grup nanti akan abang share. Nanti nunggu link dari Kak Yoga ya Kak. Nanti di share aja linknya biar nanti dikerjakan dulu. Setelah semua pada ngerjain baru pertemuan selanjutnya akan dibahas via Zoom gitu untuk kuis apa bahas soal kuisisnya itu. Untuk jadwal selanjutnya besok sore udah kemungkinan insya Allah ada TKP ya jam 4 ada Zoom TKP Jumat sore. Untuk malamnya nunggu info dari Kak Yoga. Kak Yoga bisa apa enggak. Kalau Jumat malamnya apa malam Sabtu ya malam Sabtunya Kak Yoga nggak bisa berarti akan diganti dengan materi Tio gitu. Insya Allah kalau misalnya Kak Yoga ngisi berarti TWK. Kalau misalnya Kak Yoga berhalangan nanti kemungkinan akan abang ganti jadwalnya dengan Tio ya. Tio masih Tio numerik gitu. Kalau misalnya berhalangan juga ya paling cuma Jumat sore doang gitu. Nanti tunggu aja jadwalnya di grup ya. Di grup premium sama grup yang kelas intensif Zoom. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Gimana yang lainnya? Untuk record Zoom abang upload insya Allah besok pagi ya. Besok pagi karena abang juga habis perjalanan dari Jakarta ke Malang agak capek juga. Di sini juga agak agak susah sinyal ya. Ya nanti kalau misalnya dari recordnya misalnya ada kayak ngelek-ngelek atau putus atau gimana, mau dimaklumin lah gitu. Di awal tadi abang nyari posisi yang pas, lokasi yang pas karena sinyalnya agak susah gitu. Dan alhamdulillah yang pertengahan sampai akhir lancar-lancar aja sih. Tuh, jadi nanti kalau ada yang ngelek-ngelek atau apa di recordnya mau dimaklumin itu. Terus buat yang tanya cara daftar grup premiumnya gimana? Daftar grup premiumnya bisa DM ke IG Hore Digital ya. Di situ ada daftar harganya kok sama daftar dan paket. Untuk yang masuk ke kelas intensif Zoom free-nya bisa DM ke IG Hore Digital atau chat ke WA adminnya ya. Nanti ada syarat dan ketentuannya gitu cara joinnya gimana gitu. Sama buat yang member dari grup intensif yang di
dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Ya.